tampaknya massa sudah mulai berdatangan lagi ya. Tapi kalau kami pantau ini berbeda masanya. Kalau tadi pagi ini dari Aliansi Masyarakat Pati, kalau sekarang berbeda. Ini yang masih sedang kami coba cari informasinya. Tapi kalau dari bendera-bendera yang dibawa sepertinya ini dari kalangan mahasiswa ya. Karena ada terbaca saya dari benderanya tadi GMNI yang tepat langsung berdiri di pagar luar dari gedung DPR MPR. Nah, terkait tuntutannya ini sebenarnya tidak ada yang tidak disampaikan ya tuntutannya. Mereka hanya fokus di situ berdiri kemudian berusaha untuk masuk melalui jalur depan gedung MPR DPR yang berada di Jalan Gatot Subroto. Berbeda tadi hal di pagi hari, Ivo dan juga saudara, kalau tadi Aliansi dari Masyarakat Pati ini sudah membuarkan diri tepat pukul 1.30, di mana dengan satu komando bersuara menyampaikan akan kembali ke Pati begitu usai menyampaikan tuntutan. Kalau tadi pagi tuntutannya ini adalah masih sama dengan beberapa aliansi masyarakat yang juga tadi datang, ada dari Bandung, kemudian dari berbagai daerah juga tadi datang menyampaikan agar segera sahkan rancangan undang-undang dari perampasan aset, kemudian juga untuk penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Tadi kurang lebih kami hitung dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, ini mereka akhirnya keluar dari pimpinan DPR, kemudian bersama dengan perwakilan aliansi sebanyak 14 orang. Dan isinya tadi bahwa mereka mendengar dan berjanji akan menempatkan RUU perampasan aset sebagai prioritas di tahun 2026. Karena deadline-nya atau tenggat waktunya ini sampai 15 Desember 2026. Apabila nanti dari pimpinan DPRI maksud kami ini tidak memenuhi tenggat waktu, maka tadi disampaikan dari Aliansi Masyarakat Pati akan datang kembali ke Jakarta untuk melakukan aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Nah, kalau pagi tadi hari bisa saya sampaikan bahwa berlangsung cukup kondusif, kemudian tertib, dan tadi juga mereka sampaikan bahwa apa yang mereka sampaikan hari ini sampai ke Jakarta ini memang untuk fokus pada dua tuntutan tersebut dan meminta pemerintah agar menindaklanjuti dan disoroti juga bahwa tidak akan melakukan perusakan dari fasilitas umum. Nah, kalau menjelang siang hari ini ke sore hari sebenarnya tadi banyak aliansi ya yang saya coba mendekati ke arah dari di luar pagar DPR MPR RI ini. Tadi ada aliansi dari masyarakat, dari perempuan begitu ya, yang juga mendukung supaya RUU perampasan aset ini diselesaikan. Tapi kalau sore hari ini sepertinya saya harus cari tahu lebih dekat lagi karena tadi seperti yang saya sampaikan Ivo, sebenarnya ada tadi yang saya tanya begitu ya, mereka tujuannya apa, ada yang bilang memang bergabung dari GMNI ini untuk menyampaikan aspirasi, tapi aspirasinya sebenarnya belum kami dengar untuk disampaikan tuntutan demi tuntutan. Ini yang masih kami pantau. Tapi jelasnya sejak pukul 14.30 masa ini sebenarnya bertambah dari arah depan Jalan Gatot Subroto, kemudian juga yang menuju ke arah Selipi ini juga bertambah. Jadi masih kami saksikan, masih kami tunggu apa yang menjadi tuntutan dari para pendemo. Karena sedari tadi memang masih ada yang setengah, kalau bisa kami gambarkan ya, setengah masa ini masih bertahan, tapi setengah masa sudah membubarkan diri. Jadi masih perlu kita cermati apakah sebenarnya sama tuntutan yang disampaikan di pagi hari dan siang hari. Tapi yang saya terdengar begitu ya Ivo dan juga saudara, bahwa mereka menuntut agar segera bisa masuk, kemudian juga mendukung demonstrasi pada pagi hari tadi. Tapi saya juga berbincang dengan beberapa dari masyarakat, ada yang cukup kecewa juga karena melakukan demonstrasi hanya sebentar dan tadinya masih menuntut supaya ada audiensi lagi karena bergilir begitu Ivo dan juga saudara. Kalau saya gambarkan tadi ada ojek online juga yang sempat kami ajak berbincang begitu ya, yang juga menyampaikan sebenarnya ingin didengarkan juga dari pimpinan DPR RI karena apalagi ini menjadi waktu yang ditunggu-tunggu dari para ojol begitu ya untuk menyampaikan aspirasi pada sore hari ini. Kalau situasinya juga karena banyaknya massa yang masih bertahan di sini, jalan sejak subuh sampai ke sore hari ini untuk dari Jalan Gatot Subroto ke arah Selipi ini sudah ditutup. Kemudian juga dari polisi begitu ya berjaga di beberapa titik di kawasan gedung DPR MPR ini untuk memastikan kalau demonstrasi ini berjalan dengan kondusif, dengan aman seperti yang disampaikan oleh
Polda Metro Jaya bahwa pengamanan ini dilakukan untuk mengawal masyarakat maupun dari aliansi untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani juga sempat menyampaikan terbuka begitu jika memang masyarakat hendak menyampaikan tuntutan demi tuntutan, dipersilakan tentunya, tapi sekali lagi harus dilakukan secara kondusif dan juga tidak anarkis. Begitu, Ivo. 14.30 masa yang diduga mahasiswa ini berdatangan. Apakah sampai sekarang, Esra mungkin Anda bisa gambarkan, sampai sekarang masa terus berdatangankah atau bagaimana situasi di sana? Apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah akan menemui perwakilan dari DPR ataukah sama begitu dengan masa yang datang tadi pagi? Iya, Ivo, sebenarnya saya kurang jelas mendengarkan suara Anda mengingat memang sinyal di sini juga kami sangat sulit mendapatkan sinyal begitu ya. Tapi bisa saya gambarkan kalau situasi sore hari ini sebenarnya masa ini sudah semakin banyak. Tapi yang masih menjadi harus kami perhatikan lagi adalah ini sebenarnya masa dari mana, karena tentunya informasi yang kami himpun begitu ada sebenarnya 4 elemen masyarakat yang hendak melakukan dari aksi demonstrasi pada hari ini. Di antaranya tadi sudah berlangsung dari masyarakat Pati, kemudian juga informasinya adalah dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu, kemudian juga ada Geram, di mana ini terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan juga masyarakat sipil. Tapi sekali lagi yang mungkin bisa saya tadi mendekat begitu ya ke arah pagar, ada satu bendera, ada bendera GMNI, ini tentunya merupakan entitas dari mahasiswa ya, kalau kita lihat. Kemudian berbeda kalau di pagi hari tadi. Kalau pagi hari tadi orasi demi orasi ini disampaikan melalui mobil komando. Kalau ini sebenarnya mereka berdiri, kemudian ada yang hanya duduk-duduk saja, dan ada yang hanya mengangkat spanduk bendera menyampaikan tuntutannya. Jadi agak sedikit berbeda kalau kita lihat cara menyampaikannya ya. Tapi intinya mereka juga hendak menyampaikan aspirasinya. Lalu kalau menghimpun terkait tuntutan, sebenarnya kalau tuntutan misalnya saja untuk tuntutan dari Aliansi Masyarakat Depok Bersatu dengan Aliansi Masyarakat Pati ini sebenarnya sama. Dua tuntutannya tadi yang saya sampaikan adalah RUU Perampasan Aset segera disahkan, kemudian juga untuk dari penerapan hukuman mati koruptor. Tapi kalau untuk masyarakat dari Aliansi Depok Bersatu ini menambahkan untuk melakukan penurunan harga bahan pokok di situasi ekonomi yang sekarang ini. Sementara kalau dari Geram atau kalaupun nanti saya akan himpun lagi informasinya, kalau ini memang ada dari mahasiswa, ada 10 tuntutan yang disampaikan. Salah satunya mereka menyayangkan terkait perluasan militerisme di ruang sipil, itu yang disoroti. 10 tuntutan itu yang rencananya mungkin akan disampaikan. Lalu kalau bicara lagi soal pagi hari tadi, seandainya nanti memang pemerintah begitu ya tidak memastikan janjinya, maka dari masa ini nanti akan mengkawal dengan bisa tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi kembali di gedung DPR MPR RI ini. Kalau sekarang memang bisa saya gambarkan ini lebih kondusif, tapi spanduk-spanduk ini masih terpasang di gerbang begitu ya. Ini masih tuntutan tadi pagi, kemudian juga ada yang mencoba untuk masuk ke lingkungan DPR RI untuk menyampaikan aspirasinya. Kita akan tunggu apakah masih ada lagi nanti dari pimpinan DPR RI khususnya untuk menemui dari massa seperti yang tadi pagi, mengingat tadi dari pimpinan DPR RI ini tadi langsung datang begitu ya, datang untuk menyampaikan komitmennya ataupun dari janjinya kepada masyarakat, kepada massa yang datang untuk nanti RUU Perampasan Aset ini dikawal kemudian akan segera direalisasikan. Ivo. Esra, mengingat massa terus berdatangan sejak 30 menit yang lalu, bagaimana pengamanan dan penjagaan di sana saat ini? Esra, Anda bisa mendengar suara kami, Esra? Ya, Ivo, boleh diulang kembali? Ya, mengingat Esra, sinyalnya agak susah, Ivo, dan iya, cukup suaranya tidak terdengar tadi. mengingat massa terus berdatangan saat ini,
Bagaimana pengamanan di sana dan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sana saat ini? Kalau pengamanan masih sama seperti pagi tadi, Ivo, cukup ketat barikade polisi, dan kami juga sempat menanyakan kepada beberapa massa yang silih berganti datang begitu ya, karena pada akhirnya mereka datang pada sore hari. Kenapa memilih datang pada sore hari, ataukah ini bergantian begitu? Ada beberapa dari mereka pendemo yang bilang kalau memang sempat tertahan di arah Gatot Subroto karena ada barikade kepolisian. Itu di sisi kalau saya bisa menggambarkan begitu ya, ini kalau dari gedung DPR ini di sebelah kanan dan sebelah kiri ini sempat tertahan karena ada massa dari sebelah kiri sebelah kanan yang juga datang silih berganti. Tapi pada akhirnya mereka bisa berkumpul ataupun ramai ya di sini di gedung, tepatnya di luar di gedung DPR MPR RI itu, MPR ini maksud kami. Nah, kalau untuk situasi jalanan masih sama juga seperti pagi hari tadi, Ivo dan juga saudara, ini masih ditutup begitu ya, tidak ada akses lalu lintas yang bisa. Ini masih situasional dan tentunya ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, akan memberikan ruang tempat kepada para pendemo untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi apabila masyarakat tentunya yang hendak mengarah ke Selipi atau melintasi Jalan Gatot Subroto, ada baiknya untuk mencari alternatif jalan lainnya, mengingat memang jalan ini sudah tidak bisa dilintasi karena para pendemo sedari pagi bahkan sampai sore hari ini masih terus berdiam untuk menyampaikan aspirasinya di gedung DPR RI ini. Lalu bicara tadi soal tuntutan, Ivo dan juga saudara, tadi sempat saya singgung ada 10 tuntutan. Kalau kita tadi bicara pagi hari ada 2 tuntutan, tapi kalau ini ada mahasiswa ada 10 tuntutan yang sebenarnya hendak disuarakan. Kalau kita menghimpun begitu ya, salah satunya disampaikan bahwa di sini adalah adili Prabowo Gibran, dalam hal ini adalah menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, serta disampaikan evaluasi dan hentikan dari program KDMP dan MBG. Kalau memang nanti ini adalah demonstrasinya dari Geram, karena ini sekali lagi saya bilang seperti tadi ada 14 organisasi dari mahasiswa dan juga masyarakat. Dan ketiga adalah hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat. Keempat, kemudian wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis. Kemudian yang kelima adalah turunkan harga kebutuhan pokok, naikkan upah buruh. Dan keenam adalah tetapkan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional. Nah, poin ini juga yang juga tadi disampaikan Aliansi Perempuan Indonesia yang juga sempat melakukan aksi demonstrasi usai tadi Aliansi Masyarakat Pati ini menyampaikan aksi demonstrasi ataupun aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR. Lalu poin nomor 7 adalah tadi menjamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga. Yang ke-8, laksanakan demilitarisasi dan hentikan pembangunan batalion dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil. Yang 9 adalah hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik. Serta yang ke-10, sita seluruh aset koruptor dengan menuntut hasil kejahatan korupsi dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana. Sampai sejauh ini Ivo dan juga saudara, kita akan terus pantau, kita akan lihat apakah nanti dari mereka akan menyampaikan orasi ataupun tuntutan. Karena kalau saya memandang begitu ya, tidak jauh, sekitar mungkin berdekatan dengan para pendemo ini, mereka sebenarnya masih ada yang berdiam di situ, kemudian juga membawa spanduk bendera, lalu mencoba untuk sekali lagi masuk ke gedung DPR MPR ini. Ivo. Esra, kami akan coba menghubungi Anda kembali nanti untuk mengetahui cara pasti dari mana massa yang diduga mahasiswa berdatangan saat ini, yang terus berdatangan saat ini di luar gedung DPR, dan apa sebenarnya menjadi tujuan dan tuntutan mereka. Esra, terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami hadirkan kembali. Usai jeda.